Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke YouTube Indah. Di sini saya perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Sri Indah Lestari dari kelas 1C Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 12106202220. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Nah, di video kali ini saya bikin untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan dosen pengampu Bapak Hendra Rio Pita dengan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang investasi. Jangan lupa disimak ya, guys. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang investasi. Pertama, pengertian investasi. Investasi adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk peningkatan kemampuan sehingga dapat menambah nilai kegunaan hidup. Investasi dapat membantu fisik seperti keterampilan dan pendidikan, dan non fisik seperti emas, dalam teori ekonomi makro. Yang termasuk investasi adalah investasi barang modal, bangunan, konstruksi, dan persediaan barang yang masih baru pada bahan atau pengurangan. Investasi dapat merubah jumlah barang modal yang tersedia pada periode waktu tertentu. Adapun investasi dalam ekonomi makro yang sesuai dengan perhitungan pendapatan nasional adalah sebagai berikut. Ada dua. Yang pertama adalah investasi dalam bentuk barang modal dan bangunan. Investasi ini merupakan bentuk harga tetap karena daya tahan atau dapat berumur lebih dari 1 tahun, seperti mesin pengeluaran untuk pembelian pabrik bangunan dan gedung baru, serta peralatan produksi. Yang kedua adalah investasi persediaan. Investasi ini dalam bentuk persediaan bahan dan barang, baik barang jadi maupun setengah jadi maupun bahan baku. Tujuan investasi persediaan adalah untuk meningkatkan pendapatan atau keuntungan di masa mendatang. Adapun tingkat bunga investasi. Marginal efficiency of capital yang disebut juga dengan MEC, dan tingkat bunga saling berpengaruh dalam menentukan tingkat investasi. Marginal efficiency of capital menunjukkan keuntungan yang diperoleh untuk investasi yang dilakukan, sementara suku bunga adalah imbalan yang harus dibayar karena telah menggunakan sejumlah uang untuk investasi tersebut. Hubungan antara MEC dan tingkat bunga dapat untuk mengambil keputusan, yaitu dengan 3 keputusan. Yang pertama adalah jika tingkat bunga lebih kecil dari keuntungan yang diharapkan, MEC investasi dilaksanakan. Yang kedua adalah jika tingkat bunga lebih besar dari keuntungan yang diharapkan, MEC investasi tidak dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah jika tingkat bunga sama dengan keuntungan yang diharapkan, MEC investasi bisa dilaksanakan dan bisa juga tidak. Dan adapun fungsi investasi uang dan investasi waktu. Menentukan present value atau nilai sekarang, yaitu nilai uang saat ini dan akan diterima pada waktu yang akan datang. Yang kedua adalah menentukan future value atau nilai masa mendatang, yaitu menentukan nilai uang yang akan dapat di masa mendatang. Adapun faktor yang mempengaruhi investasi, yang pertama adalah keuntungan atau tingkat pengembalian yang diharapkan. Tingkat pengembalian investasi atau keuntungan dipengaruhi oleh kondisi internal atau eksternal perusahaan. Yang pertama
adalah kondisi internal perusahaan. Kondisi internal perusahaan yang mempengaruhi tingkat pembalian investasi adalah kualitas sumber daya manusia (SDM), teknologi yang digunakan dan tingkat efisien perusahaan tersebut. Semakin tinggi kualitas SDM, teknologi dan efisien perusahaan, tingkat pengambilan akan semakin tinggi investasi juga. Yang kedua adalah kondisi eksternal perusahaan. Kondisi eksternal perusahaan yang mempengaruhi tingkat pengembalian atau keuntungan adalah kebijakan pemerintah, faktor sosial, politik dan keamanan, dan pertumbuhan ekonomi domestik maupun internal. Adapun biaya investasi, biaya yang dikeluarkan di awal kegiatan investasi disebut dengan biaya investasi. Biaya investasi biasanya diikuti oleh biaya operasional, yaitu biaya rutin setiap tahun selama umur investasi, seperti biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya produksi yang jumlahnya tetap, seperti biaya untuk gaji, sewa gedung, dan lainnya. Nah, itulah tadi saya sudah menjelaskan tentang apa itu investasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton ke video berikutnya.